Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kajian Ahad pagi ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasuluhu fa hijratuhu ila Allah wa rasuluhu. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yaqimuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, ittaqillaha haitsu ma kunta wasbi sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanah. Sidang jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang saya hormati, pertama dan utama di Ahad pagi pada subuh yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa kembali mengaturkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di Ahad pagi yang berbahagia ini, Allah masih berkenan untuk menetapkan keimanan di dalam qalbu kita. Sehingga dengan keimanan yang ada dalam hati kita, Allah berkenan pula untuk menambahi keimanan di samping keimanan yang sudah ada dalam hati kita. Dan alhamdulillahirabbil alamin, di Ahad pagi yang berbahagia ini, Allah kembali menetapkan kesehatan di badan kita. Dan alhamdulillah kita bisa merasakan itu. Bisa merasakan betapa nikmatnya manakala sholat jamaah tanpa kita sertai dengan beberapa sakit yang ada pada tubuh kita. Sholat jamaah yang bisa kita laksanakan dengan sekhusyuk-khusyuknya. Karena siapapun yang bisa melaksanakan sholat jamaah dengan khusyuk, maka dia tergolong qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia, sungguh menang orang-orang yang beriman. Di antara ciri khas orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang alladzina fi sholatihim khashi'un, yang di dalam sholatnya dia itu khusyuk. Khusyuk bukan berarti tidak ingat apa-apa. Khusyuk bukan berarti tidak keinginan apa-apa. Namun di dalam hatinya ada rasa, ada keyakinan bahwa kelak kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah nikmat yang terbesar. Jadi nikmat yang terbesar sebenarnya kalau nanti di akhirat kita itu dipertemukan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa nikmatnya. Ini sebagai tolak ukur keimanan kita. Manakala dalam hati kita senantiasa Allahu Akbar, ada rasa keyakinan saya besok ketemu dengan Allah, saya besok melihat wajah Allah. Itulah khusyuk yang dimaksudkan. Bukan berarti tidak ingat apa-apa, namun ada dalam hati kita. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Siapa orang-orang yang khusyuk itu? Dia
Dia adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada keyakinan besok akan berjumpa dengan Rohnya. Besok akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjumpaan itulah nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ibadah kita dengan Allah di tahun 2024, bagaimana ibadah kita dengan Allah di tahun 2025. Ayo simpulan, Anda telah aku beri tempo 1 tahun yang akan datang. Apa yang Anda kerjakan? Katanya minta kesehatan, katanya minta kesempatan. Sudah aku beri waktu untuk kamu dari 24 sampai 25. Apa yang aku persembahkan kepadamu? Nah, inilah satu hal yang perlu kita sikapi manakala kita ingin menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan yang ada dalam hati kita harus senantiasa kita tumbuh kembangkan, disubur makmurkan, dipupuk, disirami dengan berbagai macam kegiatan seperti akad kali ini kita tolabul ilmi, mencari ilmu. Ibadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah di akad kali yang berbahagia ini masih pula menganugerahkan kepada kita waktu, kesempatan dan umur yang Allah karuniakan kepada kita. Seperti kita sampaikan mengenai umur ini dalam hadis Nabi Muhammad SAW, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Yang disebut manusia terbaik adalah bukan manusia yang banyak harta bendanya. Yang disebut manusia terbaik bukan manusia yang ganteng, yang cantik, yang jabatannya tinggi, bukan. Bukan itu. Namun khairun nas, siapapun di antara hamba Allah yang Allah berkenan memberikan panjang umurnya, meskipun berkurang jatah hidupnya, panjang umurnya, namun berkurang jatah hidupnya, yaitu orang-orang yang senantiasa diberi panjang umur oleh Allah, bahasna amalu, namun dari tahun ke tahun itu selalu meningkat amal baiknya, selalu meningkat kesabarannya, selalu meningkat ketakwaannya, selalu meningkat keimanannya. Hablu minallahnya dijaga dan hablu minannasnya juga dijaga. Hablu minallah kita di tahun 2024 seperti apa? Kita cek ini sendiri, dicek ini. Rapor kita besok di akhirat akan dipertontonkan oleh Allah sebagaimana rapor kita di dunia waktu kita sekolah. Sholat ada nilai 0 sampai 50, 50 sampai 100. Sholatnya malah gitu. Koreksi dulu, dikoreksi. Nah, kalau sholat kita bagus, ada nilainya. Nah, makanya sholat kita yang paling saya gitu, Pak. 50%, 50% sebagaimana sholat Nabi. Jadi berat banget, Pak. Jadi tambahnya umur bukan tambah kemaksiatan, namun tambah amal yang sholih. Kebalikannya, wasyarrun nas man tala umuru wa sa'a amaluhu. Podo-podo diberi kesempatan oleh Allah, sama-sama diberi waktu hidup oleh Allah yang ditambah. Namun yang wasyarrun nas, manusia yang terburuk adalah manusia yang sama-sama diberi panjang umur oleh Allah, wa sa'a amaluhu, namun diperuntukkan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang buruk. Tambah umure, tambah kematine. Enten iki? Tambah umure, tambah kemayune. Budhe ku kayu. Umur tenan aku. Jane yo wis sepuh, ning bukan berarti tambah jeleknya. Ning nek selfie kok koyo ngono. Jane nek wis sepuh ki yo foto. Ning rasane aku mencak-mencak. Wong sepuh kok foto sing mencak. Kok biasa mawon, biar kok nek anggun. Oh, wis sepuh sebabipun bangsa, wis sepuh. Enten boten itu. Ya Allah, mumpung kasih diparingi kesempatan besar Mas. Mumpung kasih saged mencak. Terus nek mencak terus ribut. Boten apa-apa. Jadi masa lunas mantola umur bahasa amal. Podo-podo diberi umur yang panjang oleh Allah, namun dia tidak untuk hasuna amaluhu, justru sebaliknya wasa'a amaluhu. Jadi untuk dia berbuat yang tidak baik. Dan semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus khairul bariyah atau khairun nas, wasa'a nas mana? Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Setuhune wong kafir lan wong musyrik min ahlil kitab sangka ahlul kitab dari kelompok Yahudi wa Nasara. Fi nari jahannam khalidina fiha. Oleh Allah orang musyrik, orang kafir akan dimasukkan kepada nerakanya Allah. Khalidina fiha, dia kekal di dalamnya. Ulaika syarrul bariyah. Mereka itulah orang-orang yang makhluk-makhluk yang buruk, ciptaan Allah yang terburuk, yaitu wong Yahudi, wong Nasrani, wong kafir. Maka ini bersesuaian dengan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Innallaha la yanzuru ila asamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Setuhune ingsun Allah iku orang deleng dedeg piyatekmu, orang deleng ganteng lan ayumu, orang deleng oleh Allah, orang dideleng jabatanmu. Tidak dilihat oleh Allah apa yang menjadi jabatan kita. Walakin akan tetapi Allah yang dulu akan melihat apa yang ada dalam qulubikum, apa yang ada dalam hati kamu, wa amalikum, dan apa yang menjadi amalia kamu. Ini yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, hati dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, artinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir yang dengan kekufurannya dia sudah berarti mendustakan ayat-ayat Allah, telah akan dimasukkan kepada nerakanya Allah sakjek jumlah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Setuhune wong kang padha iman dan amal saleh, walakin yang dulu ila qulubikum, iman yang dilihat oleh Allah, wa amalikum, dan amal salehmu yang akan dilihat oleh Allah. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebagus-bagus makhluk ciptaan Allah. Insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir dalam majelis taklim ini termasuk khairul bariyah. Amin ya rabbal alamin. Sing penting tahun patikur kudu beda tahun selami. Tahun selami kudu beda kali tahun patikur. Kudu tambah. Tambah apa nih Pak? Bapak-bapak kan tahun selami ini pengen tambah apa? Ibu-ibu ngamati loh, coba bapak pengen tambah. Pengen tambah apa Pak? Lucu. Pulau tahun selami ya, kan kita kok mas mau Pak? Besok bu. Pengen tambah iman ikut, wonten ngasanipun hablum minallah, kita menjelasan seperti apa, hablum minanas, kita menjelasan seperti apa. Ini yang menjadi dua poin yang harus kita rubah. Hablum minallah di tahun 2024 seperti apa, hablum minallah di tahun 2025, dan ini bertepatan dengan bulan Rajab yang besok ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini alhamdulillah di bulan Rajab ini penanggalannya dengan Masehi jadi sama. Tanggal 1 besok tanggal 27 ya pas 27 Rajab. Nah, alhamdulillah berarti nanti tekan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Allahumma barik lana Rajaban wa Sya'banan wa barikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab. Ya Allah, berkailah kami di bulan Sya'ban wa barikna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Sudah terbayang? Sudah terbayang. Alhamdulillah. Jadi kita dengan Sami berikhtiar bersama-sama untuk menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Itulah yang disebut ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah kita dengan Sami, ibu-ibu, bapak-bapak, ini semuanya adalah makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Kuntum khairu ummah itu ya apa yang dimiliki. Selagi kita senantiasa ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dalam ajak-ajak kepada kebaikan dan mencegah kepada hal yang kemungkaran. Ini sebagai guru kita. Mari di tahun 2025 kita tingkatkan hablum minallah kita tingkatkan hablum minanas kita, hubungan sesama manusia. Yang pertama kepada orang tua. Di tahun 2024 kemarin bagaimana? Ya Allah, tahun 2024 itu kalau minggu kok kakak tusan kok kali yang 10 ya Allah. Sangat jasa dusun, pulau jarak tuwi jarak silaturahmi dan yang 10 ya Allah.
Ya Allah, kula sebagai anak-anak dosa ya Allah. Kula nyuwun keparengan ya Allah, wonten ing taun selawe kula badhe nambahi nanging kita silaturahmi ajak sana sopan dateng tiyang. Ya Allah, kula niku dados anak sering asring damel kuciwanipun penggalipun tiyang sepuh kula ya Allah. Wonten taun selawe badhe kula ubah dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Ya Allah, kula niku dados suami di tahun praktikum kalau ingin ngeten ya Allah. Kali tujuh puluh gitu, sosok ngeten anak kalau ngeten ya Allah. Ya Allah, kalau dados setri ya Allah, di tahun praktikum kalau ingin ketokatan pulau kalian, garwa pulau kirang ya Allah. Di tahun 2025 dibutang kali ketokatan itu. Ibarat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan di dalam pelajaran kitab Riyadhus Shalihin. Namanya orang-orang soleh di hadis yang ada hubungannya dengan kesabaran. Ini hadisnya panjang sekali. Saya baca di awal dan nanti langsung terakhir terus terjemahnya. Kata dia oke. Aku salah. Wa an Suhaib bin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala lil maliki inni qad kabitu fa'as ilayya gulaman wa'allimhu as-sihra Fabaksa ilahi gulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqahida ilahi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu wa kana idza atasahiru ila akhirih sampai yang terakhir lumayan panjang sekali. Ada berapa halaman itu Bapak? Fataqo asad antaqo fiha faqala laha al-gulamu ya ummi isbir fa'innaki alal haqqi rawahu Muslim. Ini riwayat hadis bercerita tentang bagaimana kita harus tawakal, harus bersabar dalam menghadapi setiap kondisi. Saya bacakan terjemahnya dari Suhaib radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, dahulu zaman pingin, zaman bingit, karena ini hadisnya sahih, usahakan nanti kita juga yakin percaya. Zaman dulu memang pernah terjadi hal seperti ini. Dahulu ada seorang raja dari kalangan umat sebelum kalian. Nabi saja mengatakan sebelum kalian. Nabi bersabda kepada para sahabatnya, ben sahabat-sahabatku, enten seorang raja dari kalangan umat sebelum kalian. Umat siapa? Wallahu a'lam. Boten ngerti Pak. Dan umat sinten? Boten ngerti. Tidak dijelaskan dalam hadis ini. Dia mempunyai seorang ahli sihir. Wong pinter ahli sihir. Nyulap tisu dari duit, nyulap sapu tangan dari manuk dari burung. Itu ahli sihir. Setelah penyihir itu tua, dia berkata kepada raja, sesungguhnya saya telah tua, maka utuslah seorang pemuda kepadaku, saya akan mengajari ilmu sihir. Ya, dulu balang raja itu kalau dia itu berani seperti itu luar biasa. Ini saat ini jabatan yang burung keneng, apa? Masa pensiun, orang bilang mudur gitu, ini malah raja, pulau itu pun tua, maka utuslah seorang pemuda kepadaku, saya akan mengajari ilmu sihir. Kemudian raja tersebut mengutus kepadanya seorang pemuda untuk diajari. Jadi ilmu itu bisa diturunkan. Bapak-bapak ibu juga demikian deh, Pak Ibu ini tua ya sapa sing gelem teruske gaweane Pak Ibu. Sapa sing gelem teruske japahe Pak Ibu. Itu kan bisa. Dalam perjalanannya pemuda tersebut bertemu dengan seorang pendeta. Maka dia pun mampir ke tempatnya dan mendengarkan ucapan-ucapannya. Ternyata dia kagum kepadanya. Pemuda itu kagum kepada pendeta. Apabila dia datang ke tempat penyihir tua tadi, maka dia melewati tempat pendeta tersebut dan dia mampir ke tempatnya, selalu mampir untuk mendapatkan ilmu. Selanjutnya apabila datang ke tempat penyihir tersebut memukulnya. Seorang pemuda itu manakala datang ke tempat penyihir, sampai di tempat penyihir itu dipukulnya. Maka dia mengadukan hal itu kepada pendeta, diadukan kepada pendeta. Jika kamu takut pada penyihir itu, katakanlah bahwa kamu ditahan oleh keluargamu, dan jika kamu takut kepada keluargamu, maka katakanlah bahwa kamu ditahan oleh penyihir. Ini ada alasan, bla bla bla, sehingga bisa selamat dari pukulan penyihir dan sebagainya. Ketika dalam keadaan demikian, tiba-tiba ada binatang besar yang menghalangi jalan manusia. Bisa dikatakan ada buaya, ada singa, ada macan, harimau dan sebagainya, atau ada ular yang besar. Maka dia berkata,
Pada hari ini saya akan mengetahui apakah penyihir yang lebih utama ataukah pendeta yang lebih utama dalam menyelesaikan masalah tersebut. Maka dia mengambil sebuah batu kemudian berkata, "Ya Allah, apabila perkara pendeta itu lebih engkau cintai daripada perkara penyihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang banyak dapat berkelan." Kemudian dia melempar binatang tersebut hingga dia dapat membunuhnya dan orang-orang pun dapat berlalu. Kemudian pemuda itu mendatangi pendeta dan memberitahukan hal tersebut. Kemudian pendeta itu berkata, "Hai anakku, kamu sekarang lebih utama daripada aku." Kenapa pemuda itu bisa lebih utama? Karena dia menyandarkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Hai anakku, kamu sekarang lebih utama daripada aku. Keadaanmu sudah sampai pada tingkat sebagaimana yang saya lihat. Sesungguhnya kamu akan diberi cobaan. Maka jika kamu telah mendapat cobaan, maka janganlah menunjukkan aku." Maka pemuda itu dapat menyembuhkan orang buta. Secara otomatis pemuda itu bisa menyembuhkan orang buta. Artinya orang yang semula buta disembuhkan menjadi dapat melihat. Orang-orang yang berpenyakit kusta dapat pula disembuhkan dan dapat mengobati manusia dari segala macam penyakit. Maka seorang pejabat istana yang buta dan dekat dengan raja mendengarnya. Berita itu sampai kepada raja dan orang-orang yang pejabat istana juga dengar. Kemudian melihat bahwa pejabat istana itu ada yang buta. Dia datang dengan membawa hadiah yang sangat banyak. Kemudian berkata, "Apa saja yang terkumpul di sini akan menjadi milikmu, Mas. Sampai esok nambani loroku. Semula aku buta terus bisa melihat. Hadiah ini semuanya untukmu, Mas. Catatannya, apabila aku dapat menyembuhkan aku." Pemuda itu berkata, "Sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan siapapun. Hanya Allah Ta'ala yang dapat menyembuhkan." Ini yang menjadi catatan kenapa pemuda itu bisa menyembuhkan siapa-siapa yang sakit. Karena dia selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kepandaianku aku dapat menyembuhkan orang yang buta atau segala macam penyakit. Namun itu Allah lah yang dapat menyembuhkan. Berarti jauh dari sifat sombong, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pemuda itu berkata, "Maka jika Anda beriman kepada Allah Ta'ala, syarat itu iman, saya akan berdoa kepada Allah sehingga Dia akan menyembuhkan." Pejabat istana tadi diinformasikan oleh seorang pemuda, "Saya bisa menyambani kamu, menyembuhkan kamu. Yang terpenting Anda beriman kepada Allah Ta'ala." Kemudian dia berdoa kepada Allah sehingga dia dapat menyembuhkan sakit buta yang diderita pejabat istana. Maka pejabat istana itu beriman kepada Allah langsung, Pak. Langsung dia menyatakan, "Amantu billah, saya beriman kepada Allah." Maka pemuda itu berdoa dan Allah menyembuhkannya. Jadi iman itu kalau dinilai dari harganya luar biasa. Namun ternyata iman itu tidak bisa ditebus meskipun dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak bisa. Karena iman memang luar biasa kemanfaatannya. Kemudian dia datang kepada raja dan duduk di dekatnya sebagaimana biasa dia duduk. Pejabat istana itu langsung sowan kepada raja. Maka raja tersebut bertanya, "Siapa yang mengembalikan penyembuhan atau menyembuhkan penglihatanmu?" Dia menjawab, "Rohku." Seorang pejabat istana yang sudah disembuhkan dari butanya tadi. "Siapakah yang mengembalikan atau menyembuhkan penglihatanmu?" "Rohku." Raja bertanya, "Adakah kamu mempunyai roh selain saya?" Dia menjawab, "Rohku dan rohmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka raja menangkapnya dan terus-menerus menyiksanya. Jadi untuk mempertahankan keimanan itu luar biasa. Kita itu tidak sebanding dengan apa yang diderita oleh orang-orang terdahulu, manakala dia berani mengatakan rohku adalah Allah. Maka raja itu menangkapnya dan terus menyiksanya. Sehingga dia menunjukkan kepada pemuda tersebut penyiksaan terhadap pejabat istana itu, pemuda itu tidak melihatnya. Maka pemuda itu pun didatangkan dan raja berkata kepadanya, "Hai anakku, ternyata sihirmu sudah sampai pada tingkat dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta. Dan kamu dapat melakukan ini, melakukan itu." Kemudian pemuda itu berkata, "Sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan seorang pun. Kula niki namung lantaran kula boten saged damel mari ning ingkang damel mari inggih punika Allah Ta'ala.
Sesungguhnya yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah Ta'ala. Fa idza maritu fa huwa yashfi. Dan manakala kita sakit, yang dapat menyembuhkan adalah Allah. Maka raja menangkap pemuda itu dan terus-menerus menyiksanya. Sehingga dia menunjukkan kepada pendeta. Pendeta pun didatangkan, kemudian dikatakan kepadanya, keluarlah dari agama. Maka pendeta itu menolaknya. Raja meminta supaya dikatakan sebuah gergaji. Masya Allah, untuk mempertahankan keimanan sampai begitu. Maka raja meminta supaya dikatakan sebuah gergaji, Pak. Nek saat ini senso betul ya. Kemudian gergaji itu diletakkan di tengah kepalanya. Senso diingat pendeta, maka pendeta sudah beriman, diletakkan di tengah kepalanya ini. Kemudian gergaji itu diletakkan di tengah kepalanya. Raja membelah kepalanya hingga jatuhlah kedua belahan badan pendeta tersebut, mempertahankan keimanan. Nek awak dhewe Quran demi kok ora tidak sholat subuh kan. Ora ning apa-apa. Jadi senso itu diletakkan di atas kepala pendeta, kemudian diunek ke badannya terbelah jadi dua. Apa yang bisa kita rasakan? Yang kita lihat kemudian kita angkat ya Allah. Begitu mahalnya sebuah keimanan. Jadi raja membelah kepalanya hingga jatuhlah kedua belahan badan pendeta tersebut. Selanjutnya didatangkan pejabat istana yang dekat dengan raja yang tadi diobati oleh seorang pemuda sehingga dia bisa melihat, dikatakan kepadanya, keluarlah dari agamamu. Raja begitu. Maka pejabat istana raja itu pun menolaknya. Maka dia pun menolaknya. Maka diletakkan gergaji di tengah kepalanya. Al-Qurjo, tukang yang membunuh Al-Qurjo raja, anak buah raja itu membelah kepalanya dengan gergaji. Pejabat istana itu pun juga dibelah badannya dengan gergaji. Sehingga jatuhlah kedua belahan badan pejabat istana tersebut. Satu pendeta, yang kedua pejabat istana. Kemudian sekarang jatahnya pemuda. Kemudian didatangkan pemuda tadi, dikatakan kepadanya, keluarlah dari agamamu, mentua kok Islam, murtad kok dari Islam. Maka dia menolaknya. Pemuda itu juga, boten, apapun yang terjadi, saya tidak mau keluar dari Islam. Saya tidak mau menukar keimanan dengan urusan dunia ini. Bagaimana dengan kita dan anak-anak kita? Dengan mudahnya kadang-kadang keluar dari iman, keluar dari Islam hanya untuk menuruti hargane bawa nafsu. Kalau kita tidak sampai Islam hati-hati kepada anak-anak kita, digeretai. Maka pemuda itu diserahkan kepada sekelompok prajurit raja. Nah, pemuda itu kan termasuk yang istimewa. Tidak hanya seorang Al-Qurjo, namun semua prajurit raja diminta untuk mengawasi pemuda itu. Kemudian raja berkata, pergilah dengan membawa pemuda ini ke gunung ini atau itu. Naiklah ke gunung tersebut dengan membawanya. Jika kalian sudah sampai pada puncaknya, maka apabila pemuda ini keluar dari agamanya, bebaskan dia. Nek kowe wis tekan pucuking gunung, nek pemuda ini tetap atau pemuda itu mau keluar dari agamanya, tokno bebaskan dia. Tetapi jika tidak, maka lemparkanlah dia. Nek kaya tetap mempertahankan iman, jorokno. Tahu gunung itu begitu tingginya. Nek dijoroknya berarti dia akan jatuh terguling-guling dari gunung itu. Kemudian apa cerita selanjutnya? Maka mereka pun pergi dengan membawanya, kemudian mereka menaiki gunung. Pemuda itu berdoa, ya Allah, cukupkan, selamatkan saya dari kejahatan mereka dengan sesuatu yang Engkau kehendaki. Nek bahasa kita yang sering kita ucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dimanapun kalau kita senantiasa melazimkan membaca itu, Allah akan berikan keselamatan dan kita binasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi seorang pemuda itu tetap bersandar kepada Allah dengan berdoa, ya Allah, cukupkan, selamatkan saya dari kejahatan mereka dengan sesuatu yang Engkau kehendaki. Maka gunung itu pun bergoncang dengan keras hingga mereka semua para prajurit raja itu terjatuh, adapun pemuda itu selamat. Ini suatu yang kita sikapi siapapun yang mempertahankan iman. Meskipun ada 2 juta orang yang ingin mempengaruhi iman kita, kalau kita berdiri di atas la ilaha illallah, tidak ada yang akan bisa menjerumuskan menyesatkan kita. Itu luar biasa pemuda itu, Pak. Tidak tergiur, tidak terpengaruh dengan apa-apa. Dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setelah dia berdoa seperti itu, gunung itu puncak.
Ya kita tahu kalau ada gempa bumi itu seperti itu. Kemudian pemuda itu berjalan menuju raja. Kemudian pemuda itu karena tadi yang mengutus raja untuk memudahkan para prajuritnya, dan raja berkata kepadanya, apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabatmu para prajurit? Bos, boleh bos, tidak kita prajurit-prajuritmu, apa prajuritmu? Bolong-bolongnya nopo. Dia menjawab, Allah Ta'ala telah menyelamatkan aku dari mereka. Pemuda itu mengatakan begitu. Allah Ta'ala telah menyelamatkan aku dari mereka, dari para prajurit itu. Pemuda tersebut kemudian diberikan kepada sekelompok prajurit yang lain, dan raja berkata, prajurit pertama nggak berhasil, prajurit yang lainnya, pergilah dengan membawa pemuda ini dalam sebuah perahu dan berlayarlah ke tengah lautan. Jika dia keluar dari agamanya, bebaskan dia. Tetapi jika dia tidak mau keluar dari agamanya, maka lemparkanlah ia ke lautan. Pemuda itu diuji lagi. Prajurit pertama tidak berhasil, kemudian raja mengutus prajurit kedua, yang daratan jika berhasil, saya gowo ke lautan. Kemudian pemuda itu berdoa, ya Allah, cukupkan selamatkan aku dari kejahatan mereka dengan sesuatu yang engkau kehendaki. Kemudian perahu yang ditumpangi itu terbalik, dan mereka pun tenggelam semuanya. Pemuda itu pun berjalan ke tempat raja. Raja berkata kepadanya, apakah yang dilakukan oleh sahabat-sahabatmu? Dia menjawab, Allah Ta'ala telah menyelamatkan aku dari mereka. Maka dia pun berkata kepada raja, Anda tidak akan dapat membunuh saya, sehingga Anda mau melakukan apa yang aku perintahkan. Kemudian raja berkata, apa itu? Dia berkata, Anda kumpulkan semua orang di sebuah tanah lapang, dan saliblah saya di batang pohon. Kemudian ambillah sebatang anak panah dari tempat anak panahku, letakkanlah anak panah itu pada musuhnya, kemudian ucapkanlah. Diplomatis sekali anak muda ini. Kemudian raja diminta untuk mengucapkan apa? Dengan nama Allah, roh pemuda ini. Kemudian lemparkanlah anak panah itu. Sesungguhnya apabila Anda mengerjakan semua itu, lupa pelan. Ya intinya sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini salah dari kesananya sehingga kita tidak bisa melanjutkan kisah pemuda itu. Maka akhirnya pemuda itu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mempertahankan keimanan itu luar biasa sekali. Kalau orang-orang zaman itu seperti Bilal bin Rabah, bagaimana dia mempertahankan la ilaha illallah di padang pasir yang panas sekali. Bilal bin Rabah itu ditelantarkan di pasir, berburu-buru naik pasir, kemudian ditepi batu. Setelah ditepi batu, ada orang-orang yang naik di atas batuan itu untuk mempertahankan keimanan la ilaha illallah. Bilal bin Rabah juga mengalami siksaan ujian seperti itu. Maka setiap kali kita mendapatkan ujian dari Allah, tidak ada lain yang harus kita sikapi kecuali isbiru wa sabiru. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Maka kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, kita harus sabar dan sabar. Ini konsep dari Allah dan konsep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup ini harus dengan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as shabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah penolongmu sabar dan sholat dan sabar. Bis-sabri was-shalah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai orang-orang yang sabar. Ibadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah beberapa kisah bagaimana orang-orang terdahulu mempertahankan keimanan. Pada akhirnya Bilal bin Rabah di saat Nabi bersabda, Bilal, aku kok kalau tahu kuning sandalmu, srek sandalmu, kita dirasakan ada gitu. Ingat ya, oh saya melaku kaya mesti pakai, meskipun kita di dalam rumah. Sebabnya gaya jalan itu ternyata bisa kita teliti. Oh nek tidak menakai mesti pakai, oh nek tidak pakai mesti bunga. Kata toh, dan Nabi juga demikian. Kok sandalnya Bilal bin Rabah kok? Saya dengar di surganya, padahal orangnya masih di dunia, namun Nabi mendengar bunyi sandalnya Bilal bin Rabah. Oh, kalau bertindak kayak Bilal, sehingga sandal kamu saya dengar ada di surga. Bilal mengatakan, ya Rasul, saya sudah terbiasa. Nek baru wudhu, asli fil wudhu, sempurna wudhunya. Dia berdoa kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian saya selalu sholat 2 rakaat syukril wudhu. Jadi Bilal itu melazimkan, membiasakan 2 rakaat setelah wudhu. Nah itulah yang menjadi penyebab utama Bilal di surganya Allah sampai Nabi mendengar bunyi sandalipun Bilal bin Rabah. Insya Allah
sandal-sandal kita yang kita pakai untuk dari rumah berjalan ke masjid, sanajan kadang-kala hilang. Ini sebagai bukti sandal kita besok tidak hanya ada di dunia, insya Allah kita bawa sampai ke akhirat sebagai sarana kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sanajan sandali jepit tipis, nek udan sok-sok lucu. Betul apa kan? Nah, ya apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, besok kita carikan teks yang lebih komplit sehingga kita bisa mengambil kesimpulan. Ibadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, karena sudah terpotong, tidak tahu itu hadis atau dari sana. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Jadi Nabi itu pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Ibu-ibu sering nangis atau mungkin. Jadi yang diceritakan sini juga seorang ibu. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu berkata, buat ngerti ini dulu itu Nabi, pergi kamu dariku. Nabi tidak ngerti. Karena kamu tidak ditimpa musibah seperti musibahku. Gue ini ngomong, lu ngomong, gue kan rasa-rasa yang Allah tidak rasakin. Wanita tersebut tidak mengenal suara beliau. Kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya dia adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wanita itu langsung mendatangi pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mendapatkan para penjaga. Dan dia tidak mendapatkan para penjaga. Jadi para sahabatnya Nabi itu manakala mendatangi Nabi tidak pernah ada protokolernya. Nek awake dhewe ketemu Pak Camat ngono itu nek itu pertama. Tanpa karo sing bagian apa sekretaris kecamatan, sekcamnya. Pak Camat yang sebutkan Pak, oh niku ana biyen tentang. Ternyata Nabi tidak pernah menggunakan penjaga. Protokolernya nek Nabi itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Mata pertama. Tidak usah pakai pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga dan lain sebagainya. Dia berkata, saya tidak mengetahui Anda. Kemudian beliau SAW bersabda, sesungguhnya kesabaran adalah benturan musibah yang pertama. Mutafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan wanita itu menangisi anaknya yang meninggal saat masih kecil. Boleh dipakai? Menangisi keluarga kita yang meninggal itu diperbolehkan, asal nangis kita tidak sebagaimana tangisan jahiliyah. Tangisan jahiliyah itu yo nangis, yo gedrok-gedrok, yo robai pakaiannya, rambutnya diurai sendiri, diawul-awul sendiri, itu tangisan jahiliyah. Sampai bengkok-bengkok yang sekeras-kerasnya, ini tidak diperkenankan. Nek nangis biasa, Nabi pun juga demikian. Pernah suatu saat Nabi itu diminta untuk menggendong anak yang baru meninggal dunia. Kemudian Nabi itu tahu-tahu air matanya itu keluar, menangis. Kemudian sahabat Nabi bertanya, Nabi itu mau air mata apa? Ini air mata rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kalau tidak sampai ditinggal, saudara, dan itulah kita yang meninggal dunia, boleh-boleh saja menangis, bersedih boleh. Ini tetap harus bertawakal kepada Allah dan bersabar. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Nah, kemudian sabar itu pada bentukan yang pertama. Maksud itu yang saat kita menerima ujian dari Allah, di saat itu pula kesabaran kita diuji. Kalau sabar itu setelah mendapatkan nasihat-nasihat dari keluarganya, dari saudara-saudaranya, yo sabar itu namanya, namun bukan pada bentukan yang pertama. Begitu kita menerima ujian, langsung tawakal kepada Allah, langsung bersabar. Saya sering menceritakan kalau ada parkiran yang luas, kok lagi langkit motornya awal itu pertama kali kita dengar, kita lihat kalau motor kita lihat itu seperti apa. Itu sabar pada benturan yang pertama. Kalau kita tawakal kepada Allah, ini milik Allah dan kembali kepada Allah, maka kita harus bersabar. Sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menghadapi musibah. Ibadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok kita lanjutkan tentang sabar ini. Pada hadis-hadis yang berikutnya masih banyak sekali karena kita mengaji kitab yang Shalihin, pohon kesabarannya harus dari satu hadis yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai habis bab yang kita kaji. Ini mengasihkan sekali. Saya itu kalau disertakan sudah sampai hadis 376. Hadis 376 kan 32 ya. Nah, sampai hadis 376 itu tiap Senin malam Selasa. Saya ke Serbekan jam 8 sampai jam 9. Udah deres belum makan. Orang udah soyo semangat. Nanti Selasa itu makan ngaji kodanan, mulai ngaji kodanan.
dana. Ya apa Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan kajian kita tentang hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah kita diberkahi oleh Allah, termasuk orang-orang yang senantiasa bertawakal dan termasuk orang-orang yang senantiasa bersabar dalam menghadapi setiap ujian. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum